Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Bunga Dening Tias. Di sini kita akan belajar mengenai inverse matrix, yaitu ordo 2x2 dan 3x3 serta sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode inverse. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu dulu nih tentang bagaimana sih bentuk inverse itu dan apa rumusnya. Langsung aja. Pada sifat bilangan berpangkat, misalnya 1/A itu bisa kita tulis dengan A pangkat negatif 1. Contoh lain yaitu 1/2 bisa kita tulis dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, hal ini kita terapkan pada matriks. 1 per matriks A bisa kita tulis dengan A pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1, matriks A pangkat negatif 1 itu disebut dengan simbol inverse matrix. Atau bisa juga disebut dengan A inverse. Apakah harus A terus? Enggak ya teman-teman, itu tergantung pada contoh soalnya atau soal yang kalian kerjakan. Jadi bisa 1 per matriks B, 1 per matriks C, ataupun sebagainya. Selanjutnya yaitu matriks singular itu tidak mempunyai inverse. Matriks singular itu apa sih? Matriks yang memiliki nilai determinan sama dengan 0. Jadi matriks yang memiliki inverse itu matriks bersifat non-singular, yaitu nilai determinannya tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu rumus inverse matrix. Nah, ini teman-teman, kita harus ingat bahwa rumus inverse matrix itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Selanjutnya kita akan mencari determinan A dan adjoint A melalui ordo 2x2 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke contoh soal, yaitu inverse matrix ordo 2x2. Ingat ya teman-teman, tadi rumusnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, kita kan akan mencari determinan A dan adjointnya A dulu nih pada ordo 2x2. Langsung aja ke contoh soal. Oke, nah ini ada contohnya, yaitu diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse-nya. Nah, langkah pertama kita harus mencari determinan A-nya dulu dan adjoint A-nya dulu ya teman-teman. Nah, untuk determinan A, itu kita mencarinya dengan cara diagonal utama, yaitu AD, itu dikurangi dengan BC, yaitu diagonal sekunder. Jadi, untuk mencari determinan A, ingat-ingat ya teman-teman, diagonal utama dan dikurangi dengan diagonal sekunder, yaitu AD dikurangi dengan BC. Nah, selanjutnya kita akan mencari adjoint A-nya dulu teman-teman. Adjoint A dalam ordo 2x2 itu kita tinggal ganti posisi A dan D. Jadi yang awalnya di sini A kita ganti D, dan ini yang awalnya D kita ganti A. Dan untuk yang B sama C itu posisinya tetap, cuma yang awalnya ini positif menjadi negatif. Bisa kita tuliskan dengan di sini jadi D, sini A. Di sini negatif D, di sini negatif C. Nah, ingat ya teman-teman, ini rumus untuk mencari nilai inverse pada ordo 2x2. Nilai determinan A-nya udah ketemu, adjoint A-nya juga udah ketemu. Kita tinggal tulis di rumusnya sini. Kita tulis kembali. Ini tadi rumus mencari inverse matrix di ordo 2x2. Langsung aja kita ke contoh soal. Diketahui inverse matrix A sama dengan negatif 3, 4, 2, negatif 7. Kita harus mencari inverse-nya dulu ya teman-teman. Yaitu dengan rumus A inverse sama dengan 1 determinan A dikali adjoint A. Determinan A itu tadi yaitu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Jadi diagonal utamanya negatif 3 dikali negatif 7 yaitu 21. 2 kali 4 sama dengan 8. Hasilnya determinan kita ketemu 13. Nah, selanjutnya kita mencari adjoint A. Adjoint A-nya itu tadi kita tinggal ubah posisi yang ada di baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua. Jadi di sini negatif 7, di sini negatif 3. Yang awalnya positif menjadi negatif, jadi negatif 2 dan negatif 4. Nah,
sudah ketemu nih determinan A dan adjoint A-nya. Kita tinggal tulis di sini. Sama dengan 1, determinan A-nya tadi 13 dikali adjoint A-nya -7, -4, -2, -3. Nah, ini masing-masing kita kalikan per elemennya di sini. Jadi 1 kali -7 per 13. Hasilnya kita peroleh -7 per 13, -4 per 13, 2 per 13, -2 per 13, dan terakhir -3 per 13. Nah, ini dia inverse order 2x2. Selanjutnya kita akan membahas soal inverse matrix order 3x3. Ya, selanjutnya kita ke order 3x3. Langsung aja ke contoh soal. Kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Langkah pertama yaitu mencari determinan A-nya terlebih dahulu. Nah, dalam order 3x3, dalam mencari determinan A, metodenya ada dua, yaitu ada sarus sama kofaktor. Nah, kalau di soal itu tidak ditetapkan kita harus menggunakan metode apa, jadi kita bebas memilih. Dan kita akan memakai metode sarus, yaitu dengan cara kita tuliskan kembali matriks di sini. Kalau metode sarus, dua kolom pertama ini kita tulis kembali di belakang. Jadi A, B, determinan A juga tetap sama, yaitu dengan diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, di metode sarus ini ada 3 diagonal utama dan diagonal sekunder, yaitu BFG, CDH. Nah, ini adalah diagonal utama. Kita tulis dulu diagonal sekunder, yaitu BDI, AFH sama CEG. Kita tulis saja ketemu nilai determinan A-nya dulu. Nah, kalau sudah ketemu nanti kita bakal tulis di sini. Selanjutnya kita akan mencari adjoint A. Kita perlu ingat ya teman-teman, pada order 3x3, adjoint A itu sama dengan kofaktor A transpose. Jadi kalau kita mencari adjoint A, kita harus menentukan dulu kofaktor A-nya, yaitu dengan cara kita tulis determinannya. Ini kan ada 3x3, jadi determinan ada 3. Awalnya di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Begitu pula di yang baris kedua, jadi di sini negatif, di sini positif, dan di sini negatif. Ini sama kayak yang di atas. Jadi yang langsung kita mencari nilai minornya pada matriks, yaitu dengan cara tutupi baris pertama dan kolom pertama. Kita ketemu EF sama HI. Kita tulis di sini. Nah, sampai sini nanti kita lakukan hal yang sama, yaitu tutupi baris pertama, selanjutnya jadi kolom kedua. Jadi kita ketemu DF sama DI. Selanjutnya yaitu tutup baris pertama, kolom ketiga, kita ketemu DE sama DH. Nah, untuk yang di sini, jadi kita tutup baris kedua, kolom pertama, kita ketemu BD dan KI. Tutup baris kedua, kolom kedua, ketemu AC KI. Tutup baris kedua, kolom ketiga, kita ketemu AB, BH. Nah, selanjutnya kita tutup baris ketiga, kolom pertama, kita ketemu BCF. Tutup baris ketiga, kolom kedua, ketemu AC dan BF. Selanjutnya, kita tutup baris ketiga, kolom ketiga, jadi AB ketemu C. Ketemu nilai minor matriksnya. Selesaikan dengan cara diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Jangan lupa setelah itu kita kalikan di sini ada negatifnya atau tidak. Jadi contohnya seperti ini. Ada diagonal utama yaitu DI, kita kurangi dengan FG, lalu dikali dengan negatif. Begitupun pula sampai di sini. Selanjutnya kalau sudah ketemu hasilnya, kita lakukan transpose, yaitu merubah kolom menjadi baris. Langsung aja biar lebih jelas kita ke contoh soal. Diketahui matriks negatif 2, 4, negatif 5, 1, 3, negatif 7, 0, 4, dan negatif 8. Kita tentukan matriksnya. Jangan lupa kita mencari determinan A-nya dulu menggunakan metode sarus. Kita tulis matriksnya kembali, negatif 2, negatif 2, 4, sampai seterusnya. Lalu yang bagian belakang kita tambahkan 2 kolom terdepan. Jadi negatif 2, 4, 1, 3, 0, sama 4. Determinan A kita mencarinya dengan diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 8. Jadi hasilnya 48 ditambah
dikali negatif 7 kali 0 tetap 0. Negatif 5 dikali 1 negatif 5. Negatif 5 dikali 4 hasilnya negatif 20. Jangan lupa pakai kurung ya teman-teman. Selanjutnya kita kurangi dengan diagonal sekunder. 10 hasilnya 28, hasilnya 24. Jadi kita temukan determinan A-nya ada 4. Kita akan mencari adjoint A-nya. Jangan lupa adjoint A itu sama dengan kofaktor A transpose. Jadi kita sebelum mencari adjoint A, kita harus mencari kofaktor A-nya dulu. Yaitu dengan cara kita tutupin ya teman-teman. Jadi baris pertama, kolom pertama kita tulis dapat 3, negatif 7, 4, negatif 8. Ya teman-teman, kita lakukan sampai selesai ya. Nah kalau sudah, kita operasikan yaitu dengan cara diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Itu dikali negatif 8, yaitu negatif 8, 0 kali negatif 7, 0, jadi hasilnya 8. Kalau kita mencari adjoint A, nilai kofaktor ini kita harus transposkan 4, 12, dan 13 A transposnya, atau kita bisa juga disebut adjoint A. Ya ketemu. Kita tinggal masukkan di sini. Bagi dan kali masing-masing per elemennya. Jadi 1 kali 4 4, 4 per 4 hasilnya 1. 2 per 4 hasilnya 3, 13 per 4, lalu 1 kali 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 hasilnya 4, lalu 19 per 4. Selanjutnya yaitu 9 hasilnya 1, lalu 4 2, lalu 10 per 4. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode inverse matrix. Ketahui himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, kita mengubah sistem persamaan linear ini menjadi matriks, yaitu jadinya 1x jadi negatif 2. Nah, kita anggap aja ini adalah matriks A, ini x, dan ini matriks B. Sama dengan A inverse dikali B. Nah, kalau ini ada A inverse, jadi kita harus ketahui dulu nih A inverse-nya. Jadi cara mencarinya sama, yaitu di 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Determinan A-nya yaitu negatif 16. A adjoint A itu sama dengan kofaktor A transpose. Sama seperti tadi caranya, tutupi baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa kalau mencari adjoint A kita transposkan dulu, yaitu mengubah kolom menjadi baris. Ini langsung aja menjadi baris ya teman-teman. Kemudian kita masukkan dengan rumus ini. Diketahui, lalu kita kalikan dengan B, yaitu matriks B 6, 4, dan 10 kita tulis. Dan cara pengoperasiannya kita hitung dulu. Ini ordernya yaitu ada 3 kali 3, di sini 2 kali 1, dan baris pertama. Nah itu memiliki angka yang sama, kita bisa tinggal dengan cara mengalikan. Jadi hasilnya nanti kurang lebih akan menjadi order 3 kali 1, maksudnya 3 baris 1 kolom. Nah, cara pengoperasiannya bagaimana? Ini dikalikan ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini. Hasilnya ada 6 per 16, hasilnya 78 per 16. 1 kali 4, hasilnya 4 per 2. Kasihkan samakan penyebutnya. 78, 4 kali 32, dan 30. Hasilnya dibagi 16, hasilnya 5. Begitupun pula di baris kedua dan baris ketiga. Sama kita ketahui himpunan penyelesaiannya ada 5, 3, 7. Itu tadi pembahasan materi mengenai matriks inverse order 2x2 dan 3x3 serta sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.